Mas Ade. Oke, last game untuk hari ini. Masih menentukan apakah EVOS Glory dengan keputusannya mengganti seluruh roster itu tepat. Atau bahkan Dewa United kali ini yang harus berada di atas EVOS Glory dan menekan lebih dalam ke dasar klasemen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Untuk farming speed di awal Gary mungkin terbilang akan lebih unggul juga. Baxia yang kita tahu patternnya cepat banget, mobilitas pindah dari jungle pertama ke jungle kedua juga lebih unggul. Tapi dari segi rotasi nih Dek, Baxia Arlot sebenarnya lebih cocok Redrin kan? Redrin Arlot karena chain CC-nya bakal lebih power lagi sih. Energy Eruption akan memudahkan nanti pasif dari Arlot untuk connecting. Tapi tidak melupakan juga bagaimana efek dari Baxia Marke-nya yang akan sedikit mendinai Oke. untuk hero-hero heal up. Tapi skin fakta ternyata memang betul terjadi di sana. Bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory bakal coba dipaksa Dreams mundur dengan Sacred Hammer-nya. Flicker masih ditahan dengan trigger yang dia miliki. Tapi dipaksakan dengan Drian hampir saja bisa tumbang dan Gary benar-benar melakukan sedikit cover di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Dewa nampaknya harus mengurungkan niat untuk melakukan sedikit agresif di early game. Buset nahan banget ya spellnya ya. Iya semuanya trigger banget ya. Terlalu mahal dan ini dia yang menjadi pertimbangan kan untuk beberapa roamer. Kalau misalkan terlalu cepat untuk menggunakan flickernya, otomatis di setup turtle yang pertama itu nggak bakal ready untuk flicker yang dimiliki. Sementara kalau kita berbicara Dixon, dia Viraga Armor pecah di early game, dia masih bisa handle dengan adanya pasif dari Viraga Armor. Dan untuk sekarang, sepertinya tidak ada yang begitu mencolok kecuali Master Assassin lagi dan lagi. Emblem dasarnya fighter sih. Emblem dasarnya Talentnya loh. fighter, tapi talentnya mau ofensif gitu loh Lim. Iya, Jadi iya. ini tuh lebih ke arah setengah half. Ini jatuhnya kayak mengingatkan aku dengan emblem tank yang dulu udah lama banget, attack and defense. Oh tapi lihat Dreams masih ditahan kembali lagi dengan trigger disiplin yang dia Sama miliki. loh. Sacred Hammer-nya karena dia sadar kalau dia pakai flicker kali ini di arah turtle dia akan cukup merugikan. Sedangkan dari Annabelle berada di garis depan sangat perkasa dan membuat Falcon akan lebih untung dengan level 4 yang dia miliki saat ini. Tapi Drian gak 4. iya Drian gak level 4 dan bahkan lihat Dreams sekali ini level 4 dan bahkan dipaksa one last hit. Flicker telah didapatkan tapi yang bisa dipastikan adalah Dreams menahan flicker yang dia miliki. Dixon is coming up dan last hit Sanete gagal berhasil mendapatkan satu buah turtle. Meanwhile mereka berhasil kehilangan sosok Case tapi Annabelle harus menjadi harga yang cukup mahal dibayarkan oleh EVOS. Sebenarnya nggak apa-apa sih, buffnya masih ready dua-duanya. Dan misplay tadi seperti kalkulasi dari Drian yang gagal. Klauken dibalikin lagi dengan Riko-Riko. Ini dia keadaan ketika emang Valentina pegang kendali early gamenya. Bahkan dia melakukan sebuah play dengan mengancam ke arah Case. Saat ini mid lanernya kalah total dari Dewa. Ada perbedaan level yang cukup signifikan. Dan itu yang membuat harusnya gerakan dari EVOS Glory jauh lebih efisien nanti ketika turtle yang kedua. Oke, team fight participation yang, wah ini ekstrim sih, Fluffy 82% bahkan Pak. 82% dengan debut dia yang pertama dengan hero pool yang sebenarnya cukup unik. Ada Cici juga yang kali ini menjadi fokus utama kita tapi Dixon. Ini jatuhnya juga hero yang perlu untuk dipertimbangkan ketika momentumnya akan menuju ke arah late game. Karena Dewa kita tahu sendiri, dia adalah tim dengan average game duration yang paling tinggi. Ya, terbiasa ya main late game ya. Terbiasa dengan late game. Mereka udah nggak kaget kalau ada momen late game nantinya. Oke tapi lihat di arah bottom lane, Natsko one man situation dengan Superawat Supriyadi. Damage terlalu besar, dibalaskan, diadu begitu saja. Tapi nampaknya Superawat kali ini berhasil selamat. Implosion menuju ke arah belakang. Dia akan menjadi pilihan utama. Nampaknya di sini para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil mendapatkan satu buah korban. Final slash for nothing. Nggak ada bisa menyelamatkan sosok Drian. Karena flicker telah dikeluarkan dan berhasil dimakan satu momen kill. Berarti bersama juga seorang Gary. Tapi untungnya Case masih bisa memberikan sedikit pressure untuk tidak bisa masuk lebih dalam untuk para pasukan tim EVOS Glory. Efek dari patch 13 Maret 2024 teman-teman. Harit makin menggila seharusnya di area gold lane. Marksman semuanya hampir di nerf dari segi HP-nya sehingga itulah perbedaan status antara Mage dan juga Marksman di Land of Dawn. Apakah ini kebangkitan dari EVOS Glory, Mr. Lim? Itu yang gue lihat di bawah, itu adu mental doang sih. Karena gue lihat dari hero-nya, dari segi apapun Be. Dari segi status atau gak apapun bisa ya. Kan, gak bisa kan Be. Enggak. Di awal ya, di awal. Apalagi soalnya Master Assassin dalam keadaan itu masih ada minion loh. Itu Yes. bener-bener gak bakal aktif sama sekali. Tapi Kifat, lihat di depan sana mereka coba makan satu point kill. Fluffy ter-take down, Dreams akan menjadi pilihan utama. Second Hammer, pressforce-nya, miskomunikasi terjadi. Ternyata di belakang sana Cloudcon berhasil memakan Dixon. Permasukan dari tim EVOS Glory mereka berhasil mundur ke arah belakang. Tapi Case, one last hit, double kill.
from Cloud9. Meanwhile, NFL sudah pastikan dirinya berhasil mendapatkan turtle tanpa pakai retribution dan menginvasi jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Dua member yang hilang, purple buff-nya coba untuk di-delay tapi mid-nya mulai ditabrak. Oke, mid mulai ditabrak. Cloud9 masih terlalu power dengan apa yang dia miliki. Dan bahkan Gary kali ini gagal mendapatkan purple buff-nya. NFL, anak muda berbakat, sang macan muda kali ini menunjukkan taringnya, Profesor. Wah, dan bahkan kalau kita melihat dari segi poin goldnya, EVOS Glory mengungguli 2000 dengan perbedaan kill yang tidak berbeda jauh. Hal ini menjadi dampak yang cukup positif. Apalagi kalau kita lihat di area bottom lane-nya Natko yang kali ini mulai terancam. Dibalikin. Oh, dibalikin sama Natsko. Terlalu kuat Natsko versus everybody di bottom lane. Tapi Dreams langsung melakukan cover dengan sangat cepat, Profesor. Wow, ini dia Zaman Force shield up dari Chronodes juga yang membuat Natko lebih kuat untuk survive di area gold lane-nya. Dan dengan membawakan Harit otomatis early game dari EVOS Glory akan jauh lebih dominan. Dua Purify sekalipun ini bisa menjadi ancaman buat Dreams, tapi tidak untuk Cloud9-nya. Cloud9 akan sangat mudah sekali untuk 4 kill kali ini yang bisa terus bertambah, apalagi sekarang engage kali Case. Apakah dipaksakan Case? Itu dia. Hilang begitu saja, tidak bisa di-cover oleh Dreams. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka berteriak kali ini EVOS Fames di dalam arena. Menyaksikan permainan EVOS Glory yang cukup berbeda dibandingkan 4 pertandingan sebelumnya. Wow, ini susah banget sih untuk fake sana. Case nggak bisa bergerak banyak. Udah mulai butuh teman Drian, harus sudah mulai nge-follow juga. Dan rotasi dari Dewa sekarang mulai kehilangan temponya, Be. Wah, ini udah ngomongin tempo, udah ngomongin ofensivitas, dan lihat Drian. Oke, Drian bakal coba dipaksa oleh begitu saja. Sedangkan Superhawk Supriyadi versus Natsko. Terlalu sakit apa yang diberikan, tapi Dixon tidak akan tinggal diam. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi Dixon kalau masuk dia akan menjadi korban. Dan bahkan tidak bisa diselamatkan Dixon. Superhawk hilang. Monster kill from Cloud9. 2 poin kill dimakan dan bahkan ini menjadi turtle free untuk EVOS Glory. Ini dia Fredrin dari game pertama tidak digunakan kembali muncul. Namun Gary sakit banget damage dari Fluffy sekarang. Pok damage-nya udah pasti bakal memaksa Gary mengeluarkan retribution-nya agar nantinya tidak akan ada yang hadir di setup area dari Turtle. EVOS Glory lagi-lagi unggul 5.000 gold bahkan hingga saat ini. Dan melihat potensi seperti itu tentunya invade jungle akan dilanjutkan. Natsko tidak kenal kendor kali ini Natsko. Permainan debut dua player yang sangat bersinar dari EVOS Glory. Macan-macan kecil yang kuku dan taringnya masih tajam nampaknya Mr. Lim. Ini susah banget bergerak loh. Semenjak dari case-nya nggak bisa banyak lagi untuk rotasi. Di situ udah kelihatan bahkan Dixon-nya yang harus turun tangan, turun dari XP lane-nya membantu tim fight dan itu pun masih belum bisa. Iya. Ini butuh banget late game sampai full item mungkin. Late game-nya pun kayaknya nggak perlu harus nungguin ke 16 menit sih. Harusnya lebih dari 16 menit menurutku dalam keadaan loose condition seperti ini. 6.000 gold loh Lim. Ini minimal-minimal ya, comeback-nya baru tercipta di menit yang ke-20-an. Dan itu pun perlu Lord Evolve. Betul. Apakah Dewa mampu untuk menahan hal tersebut? Kayaknya di Lord ke pertama dia abisin pasif. Lord kedua dia dapat best turret sih harusnya, Prof. Apalagi kalau ngomongin momentum, Dreams ini bisa memaksakan momentum tercipta. Apalagi dengan Flicker, Implosion. Kalau targetnya ke Drian aja untuk dia makan, ini bakal tetap jadi poin plus. Kenapa? Karena memang EVOS Glory targetnya adalah memakan poin kuantitas dari segi kill. Agar nanti teman-teman dari Dewa nggak mampu untuk team fight berlima. Asalkan mereka jangan terlalu terlena juga dengan super awat yang mungkin dari tadi belum punya power. Tapi di arah mid to the late game kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu apakah itemnya sekarang kalau yang aku lihat dia udah punya dari Golden Staff. Walaupun cuma Corset dan juga Golden Staff, mungkin saja dalam menit ke-12 nanti dia akan memiliki Demon Hunter Sword. Oh masih terlalu jauh sih menurutku sampai dengan si Halberd, sampai dengan 5 item. Iya mungkin kan? Marksman-nya baru bisa aktif di sini. Soalnya depannya juga ini nggak gampang loh ditumbangin. Iya. Kari true damage, oke, karinya true damage. Ini ada Tigreal nih, Ada yang punya Tigreal. pasifnya yang kuat banget buat nahan. Ada belum lagi Anavel yang darahnya naik-naik terus gitu kan. Iya, apalagi kalau kita lihat dari Cloud9 ya, dia 602 loh. Angka yang cukup signifikan sebagai mid laner yang bisa melakukan solo kill terhadap Case. Dan hal tersebut yang cukup merugikan bagi teman-teman dari Dewa kalau mau maksain team fight. Ragu terjadi di kubu Dewa United, anak Dewa. Mereka ragu untuk menabrak posisi EVOS. Karena menurut aku sebenarnya bukan ragu tapi lebih baik jangan. Karena 8.000 gold difference ini bukan gold yang sembarangan, Prof. Iya, ini gold yang sangat-sangat dominan dari EVOS Glory. 9.000 bahkan. Kali ini Gary harus mundur sepertinya. Lim. Buset.
Itu sakit banget loh. Itu baru Chrono Dash, belum ada combo bersama dengan Zaman Force-nya. Jadi Makanya. harusnya kayak lebih berhati-hati. Karena Harit bisa dengan mudah untuk melakukan endgame. Ingat di season yang ke-7, EVOS Legends pada saat itu selalu memenangkan tabrakan ke arah base-nya ketika Harit sudah mengeluarkan Zaman Force. Clover pada saat itu menggunakannya. Dan Natko harusnya bisa mempertimbangkan bagaimana ultimate-nya dia tahan sampai dia ada di depan base ketika minion akan menggerogoti base terakhir dari Dewa. Masalahnya ini hampir 10.000 gold nih keunggulan dari EVOS. Di Tabrak menit yang sih. ke-10. Wah ini macan-macan yang siap untuk memburu nampaknya teman-teman dari Dewa yang harus banget hati-hati. Wah ini rivalitas antara strategi dan juga Watt. Ini ternyata benar-benar menunjukkan impact yang besar di game pertama dan bahkan sampai game ketiga ya. Ini sangat luar biasa. Lihat, langsung menuju ke arah best turret yang dimiliki dari para pasukan tim EVOS Glory. Menahan dengan konsol game yang dimiliki dari seorang Dreams. Masih bertahan di depan sana. Jagat Hammer menuju ke arah Atom dekat saja. Tapi tampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory belum bisa menembus ke dalam best turret. Atau bahkan memang bukan itu pilihan utama mereka. Ya, perlahan tapi pasti. Untuk defense-nya balik lagi masih lot yang pertama juga ya. Di under menit 12 masih cukup aman, masih bisa ketahan lagi. Tapi untuk zonanya gak bisa dibuka sama sekali. 3/4 map dipegang sama EVOS. Wah ini bahkan hampir 80% map semuanya dipegang. Jungle-nya juga benar-benar pressure. EVOS Glory tidak memberikan celah sedikit pun. Dan mereka bermain dengan formasi seperti ini. Pertanda, kalau siapapun anak Dewa yang coba untuk invade ke arah jungle, mencoba untuk mengambil pundi-pundi dari segi buff, orange buff atau purple buff, mereka akan menghilang seketika. Oke, untuk pelan-pelan ngebuka pun ini harus bawa Gary dan Dixon loh. Kalau enggak, Worry sih. belakangnya akan langsung dimakan. Dan gue nggak yakin Case masih bisa selamat sekarang dari Zaman Force kah? Atau gak usah Zaman Force deh, Cloud pun aja nih yang ngepok. Itu udah akan bonyok banget. Dan satu-satunya winning condition dari Dewa adalah tidak membiarkan Watt tumbang. Itu aja. Tapi kalau misalkan Watt gak tumbang, namun lini depannya tumbang seperti Dixon, Drian dan juga Sama Gary, aja bodong. sama aja bakal ditabrak. My God, Di baru mana dua item. Sword. Baru Lihat, dua item beda 2 item jauh banget. Gila Kalau kita goldnya. bandingkan dengan Natko, 1900 gold. Dan bahkan menuju ke item selanjutnya. Kalau ini Blood Wings, ini kayaknya Watt bakal dikejar terus sama Natko sih harusnya. 2 sampai dengan 3 hit. Minimal Wattnya bakal mundur ke lini belakang karena dia pun belum punya Athena Shield atau Rose Gold Meteor. Makanya nggak ada yang bisa Gila. nahan sama sekali Magicalnya tahu ini. Ini anak Dewa dikandangin di dalam istananya sendiri, Profesor. Wah ini udah bukan masalah dikandangin sih. 10.000 gold. Sekalipun EVOS Glory mencoba untuk mendobrak lini pertahanan dari Dewa, jatuhnya mereka pasti bakal mendapatkan minimal 1 turret aja. Dengan trade kill yang masih menguntungkan dari EVOS Glory-nya itu sendiri. Karena seperti biasa, ketika 10.000 gold perbedaan seperti saat ini, udah pasti EVOS Glory akan dengan bebas bermain, mau nabrak, mau pick off, mau ganyang, semuanya jadi winning condition. Oke, tapi mereka harus melihat di mana kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk para pasukan dari tim Dewa. Menabrak pun kayaknya tidak cukup baik karena dengan kondisi gold 10.000 gold difference ini bukan hal yang bagus. Gary terdeteksi dengan ada stiker Bigetron di depan sana, membuat dirinya mencoba Nggak bisa sedikit kabur, mencoba untuk melakukan dive-in. Gak ada yang lagi yang bisa dilakukan, cuma do or die. Dan ternyata Gary akan coba masuk implosion. Menahan Gary dari retribution yang dia miliki. Sepasti yang bisa dilakukan dan tidak ada pertukaran sama sekali Gary. Benar-benar lompat ke dalam lubang macan. Wah itu udah gerakan yang mau Di gak spread. mau gak sih di spread move Itu yang di spread move Ya. itu. dia coba untuk buying time. 1 turret bisa didapetin tapi gak ngerubah ekonomi. 12.000 sekarang EVOS Glory siap untuk mendobrak pintu dari Dewa United. Oke. Dengan 12.000 gold, apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan hanya bertahan tentunya menunggu EVOS Glory dengan move-nya. Karena yang udah pasti bakal setup duluan akan menuju ke EVOS Glory-nya. Sekalipun ada final slash dari Drian yang bagus, eksekusinya belum tentu 100% matang. Karena minimnya damage membuat perbedaan antar gold dan level kali ini Dewa sangat-sangat under. Tidak bisa merespon dengan cepat tentunya. Trillian push. Oh my Maka God. lihat di depan sana, best turret akan coba dipecahkan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka akan berhasil mendapatkan 1 best turret dan juga di arah bottom lane. Natsko akan mencoba melakukan flank menuju ke arah seorang Case. Case akan hilang, tapi Natsko akan menjadi sumber masalah kalau dia tidak Winter. tumbang. Winter Trajan, not save the day for this time. Shutdown akan terjadi, implosion masih bisa di counter. Para pasukan dari tim EVOS, mereka berporak-porandan dan mereka kehilangan 1 immortality. Meanwhile Nixon masih bisa bertahan dengan adanya Cloud yang coba Cloud save the day untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Tapi meskipun begitu, mereka team fight-nya tidak terpecah belah. Ominion. Mereka akan melakukan
clear minion untuk menuju ke arah base turret. Dan EVOS Glory sedikit lagi. Mampukah mereka memecahkan base dan EVOS Glory akhirnya pecah telur. Finally